Oke, kakak-kakak, kita mulai saja ya. Ambil nunggu yang lain, mungkin ada kesibukan. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih di pertemuan keberapa ini? Kelima ya. Pertemuan kelima hari ini kita disuguhkan dengan materi yaitu tindak lanjut berkaitan dengan refleksi paradigma guru PJOK ya. Saya izin screen dulu. Apakah sudah tampil? Ya. Ini kakak-kakak bahasan kita untuk sore hari ini di malam minggu ya. Malam minggunya kita di depan laptop. Itu refleksi untuk merubahkan paradigma dari guru PJOK. Oke, itu ini materi yang akan kita bahas terkait dengan modul 1.1 ini untuk perubahan paradigma dari guru PJOK. Ini tindak lanjut dari materi sebelumnya, karena dulu itu hanya 2 JP, sekarang tambahannya 1 JP. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan terkait refleksi. Perlukah guru PJOK mengadakan refleksi terkait pembelajaran PJOK? Silakan yang open mic. Kak Tony, silakan bisa menambahkan terkait dengan paradigma ini. Sebelumnya kita udah bahas di pertemuan pertama ya terkait dengan paradigma guru PJOK ya. Yang mana refleksi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk guru PJOK. Sejauh mana paradigma kita terkait dengan perubahan refleksi yang memang sentuhannya kepada peserta didik. Ini kesepakatan kita bersama. Saya selalu mengingatkan bahwa kesepakatan ini tiada lain untuk menunjang pembelajaran PJOK kakak-kakak, karena saya yakin dan saya percaya nanti kakak-kakak juga ketika di akhir pembelajaran ini akan melakukan hal yang sama seperti kami yang masuk di tahap pertama, dan ini kakak-kakak juga nanti akan mengalami hal yang sama seperti kami. Nanti ketika di akhir yang lulus, yang nilainya baik, cukup dan sangat baik akan menjadi fasilitator juga. Jadi mohon ikuti sampai selesai. Bagi kakak-kakak yang bentrok dengan PPG itu tidak jadi masalah ya. Kita nanti untuk waktu ya kondisional kalau misalkan berbarengan dengan kegiatan PPG, karena PPG sekarang tidak ada Jumit, pembelajarnya semuanya ada di PMM gitu untuk PPG. Jadi tidak online seperti kita seperti ini, tidak ada untuk PPG ya. Jadi kakak-kakak bisa membagi waktu saja ketika pembelajaran PPG itu harus dikerjakan ya kerjakan, yang PKG ini juga harus kita kerjakan. Baik kakak-kakak, tujuan seperti apa yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu guru PJOK memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari, yang memang selalu sentuhannya dengan peserta didik, anak didik kita yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak. Gitu ya. Ini materi tindak lanjut yang sudah kita bahas sebenarnya. Cuma ini diulas lagi karena ini 1 JP. Nah, capaian pembelajaran khusus atau modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan mode refleksi ya, ini ya memang bahasa bahwa
Dua hal ini dicapai untuk pertemuan tatap muka. Jadi Kakak memastikan bahwa kegiatan diskusi ini yang berkaitan dengan paradigma kita selaku guru PJOK gitu ya. Oke, silakan ada yang mau bercerita open mic terkait dengan memahami konsep pentingnya melakukan refleksi. Sebelum nanti kita ada link Jamot yang memang harus diisi oleh kakak. Yang mau open mic silahkan terkait bagaimana memahami konsep, terus mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan modal refleksi yang berbeda. Jadi refleksi ini ya sangat penting oleh kakak, oleh kita selaku guru PJOK, yang mana di akhir sesi pertemuan bersama anak-anak kita biasanya selalu ada refleksi, dan refleksi ini tidak harus sama. Ketika pembelajaran bola besar, bola kecil, misalkan ada senam, itu refleksinya pasti berbeda. Ya. Oke, kita lanjut. Kakak, sesi kali ini adalah menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi nanti kakak bisa menganalisis apa yang sudah kakak kerjakan yang berkaitan dengan sejauh mana kakak melaksanakan refleksi pada peserta didik ya ketika pembelajaran PJOK. Biasanya refleksi itu di akhir materi setelah kita menyampaikan materi kepada peserta didik. Oke, agenda untuk hari ini ya analisis tulisan refleksi, berbagai hasil analisis ya. Kita lanjut, yang ini analisis tulisan refleksi. Selanjutnya, gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Silakan kakak-kakak, saya tampilkan ini untuk diskusi. Kakak-kakak boleh menuliskan di link Jamboot. Akan saya kirim link Jambootnya. Ini ada 6 pertanyaan. Kita cukup satu slide saja. Saya akan kirim dulu link Jambootnya. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Yang mana pembelajaran ini yaitu berkaitan dengan merefleksikan pembelajaran yang memang selalu bersentuhan dengan peserta didik selama pembelajaran PJOK berlangsung ya kakak. Oke, saya kirim saja link Jambootnya di kolom chat. Silakan kakak yang buka laptop, silakan dibuka saja laptopnya. Oke, ada yang sudah screenshot, silakan ini di screenshot saja pertanyaan pemantiknya. Terus dikirim ke grup WhatsApp, nanti kakak bisa mengisi di link Jamboot yang sudah saya sediakan. Apakah sudah ada yang screenshot? Silahkan di. Sudah Kak. Oke, kalau sudah silahkan buka tautan yang saya kirim di link chat ya, di kolom chat silahkan dibuka. Ini kalau udah screenshot saya stop dulu sharingnya ya. Saya tampilkan yang hasil kakak di kolom Jamboot. Oke, silakan kakak. Dari pertanyaan tersebut, seperti biasa kakak menulis jawabannya di link Jamboot ya. Seperti biasa tulis nama seperti ini ya. Terus ke bawahnya lagi jawaban ya, jawaban kakak ya dari pertanyaan pemantik tadi ya. Ini pertanyaannya.
Apakah kebaca? Terlalu kecil. Kecil, oke. Kita besarkan dulu ya. Ini kegedean ya. Ini kebaca, kakak. Oke, kebaca ya. Oke, silahkan dikerjakan dari pertanyaan pemantik ini. Sejauh mana kakak merefleksikan ya, silakan. Tuliskan jawaban kakak pada link Jamboard ya, antara to dos, doing dan done ya. Silakan sambil mengerjakan, kopinya jangan lupa, snacknya ya. Silakan kakak, 20 menit waktunya.
Ayo yang lain untuk menjawab pertanyaan pemantik terkait dengan refleksi. Ada 6 pertanyaan yang harus kita diskusikan. Nanti saya akan bikin room ya. Saya bikin breakout roomnya. Kita bagi kelas menjadi 6 kelompok ini. Yang hadir ada 14 ya, berarti kita bikin 6 kelompok. Bisa satu kelompok 2 orang dan nanti menyampaikan sesuai dengan kelompoknya. Kalau dibikin 6 kelompok berarti kelompok 1 ya menjawab pertanyaan nomor 1 gitu kan, kelompok 2 ya kelompok 2 gitu kan. Tapi sebelum saya bagi kolom roomnya, silakan kakak-kakak untuk merefleksikan di kolom Jamboard terkait apa yang sudah kakak-kakak lakukan untuk menganalisis terkait dengan bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.3 ya, karena di pertemuan kemarin kita membahas 1.3 C1 yaitu menuliskan refleksi apa saja yang sudah ditulis terkait dengan refleksi, terus bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, dan bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik, dengan lebih baik lagi. Dan yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif ya. Itu bahasan kita untuk pertemuan kali ini kakak-kakak terkait dengan pembelajaran refleksi. Jadi nanti kita buka diskusi, nanti saya bikin kelompok 6 kelompok, nanti siapa saja yang kelompok 1 berarti menjawab nomor 1, kelompok 2 ya menjawab pertanyaan nomor 2, kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4, 5, 6 dan seperti itu ya. Karena materi kita untuk hari ini ya berkaitan dengan refleksi gitu kan. Apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Jadi kita sama-sama berbagi terkait dengan refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan selama pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya, sehingga kita semua bisa memahami ternyata konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid gitu. Sehingga nanti kita bisa mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan menulis refleksi yang berbeda gitu. Ya, beda di sini artinya sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh kita kepada anak, karena nggak mungkin kan dari hari ke hari misalkan hanya poli terus otomatis secara programnya masih berbeda. Untuk minggu ini misalkan poli, minggu depannya misalkan sepak bola, nah otomatis direfleksinya akan terpisah dan akan beda gitu, baik itu koordinasi gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Seperti itu kakak-kakak. Silakan kakak-kakak, cukup kakak-kakak menjawab 1 pertanyaan saja dari 6 pertanyaan refleksi. Kakak-kakak cukup menjawab 1 pertanyaan saja, tinggal milih nomor berapa gitu kan. Misalkan nama, saya jawab nomor 3 misalkan. Nama, terus jawaban nomor 3 seperti apa, silakan tulis di kolom Jamboardnya. Soalnya 1 JP ini kakak waktunya sebentar juga ya. Ya waktu kita hanya 20 menit ke depan nih. Sekarang kakak-kakak mengisi refleksi, silahkan diklik link Jamboard. Punya waktu hanya 5 menit saja untuk pengisian link Jamboard ini. Ya setidaknya kakak-kakak bisa menuliskan jawabannya di link Jamboard, cukup 1 pertanyaan saja. Misalkan kakak Karasdi misalkan jawab nomor 1, tinggal pilih aja mau nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 gitu. Sesuai dengan pemahaman yang sudah tertuang
dan sudah dilakukan refleksi ini oleh kakak-kakak di satuan pendidikannya, ya seperti itu. Oke, kakak-kakak, karena waktu kita hanya 1 menit lagi, jawaban kakak-kakak yang merasa sudah mengisi jawaban ini akan terekam, akan ada di linknya nanti siapa yang menjawab dan siapa yang belum menjawab nanti akan ketemu. Saya izin tutup dulu ini. Kenapa Kak Hasan? Silakan open mic. Ya. Oke, jadi sekali lagi jawaban kakak-kakak yang tadi sudah merasa menulis jawaban di link Jambot itu nanti ya yang menilainya adalah orang-orang BGP yang menilai kakak-kakak selama pembelajaran dari pertemuan awal, kedua, ketiga, bahkan nanti sampai akhir, bahkan nanti akan tetap maya ya tetap muka gitu kan selama 2 minggu ke depan nanti itu akan ada jawabannya. Karena apa? Kakak mungkin pembelajarannya beda dengan kami ya dulu karena kami itu sistemnya tes ya ikut seleksi. Kalau kakak-kakak itu kan terundang, jadi walaupun misalkan terundang mohon ikuti karena ini nanti kakak-kakak juga akan melakukan hal yang sama seperti kami. Nanti kalau kakak-kakak ya dinyatakan lulus mengikuti pembelajaran PKG ini dan menjawab yang sudah kita diskusikan selama di ruang Jumit ini dari pertemuan awal sampai akhir, sekaligus nanti kakak-kakak mengisi LMS dari modul 1.1 sampai selesai, itu nanti jawabannya kakak itu akan ditentukan oleh BGP apakah saya lulus, tidak lulus, apakah nilai saya cukup, baik ya atau sangat baik, nanti itu akan terangkum semua. Jadi baik kakak-kakak inilah pentingnya PKG PJOK, mohon ikuti ya, ikuti sampai selesai karena saya optimis dan percaya nanti kakak juga akan menjadi pasil ketika nanti dinyatakan lulus. Siapa tahu nanti kalau peserta PKG PJOK ini udah selesai di Kabupaten Lebak, nanti kakak bisa terlempar ke kabupaten yang lain. Itu seperti itu ya. Baik kakak, dari pertanyaan 6 tadi kita saya akan bikin breakroom dulu. Kita bikin 6 kelompok. Siapa saja nanti yang ada di kelompoknya masing-masing ya. Ini ada 22. Berarti kelompok 1 nanti untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Kelompok 2 ya menjawab pertanyaan nomor 2 seperti itu. Nanti silakan diskusi di ruang di ruang roomnya, silakan kakak ikuti dan diskusi. Ya. Silakan apakah sudah bisa memilih? Silakan masuk ruang roomnya, nanti satu-satu mempresentasikan jawaban yang sudah tadi saya sebutkan ya. Apakah sudah masuk ruang? Silakan tinggal masuk ruang kelompoknya saja, tinggal klik aja ya. Itu sudah saya bagi kelas, sudah bagi ruang diskusinya ada 6. Kalau udah merasa selesai nanti tinggal kembali lagi ke ruang room utama ya. Itu waktunya hanya 2 menit saja untuk diskusi.
Per kelasnya ada yang 2 orang ya. Silahkan. Ada yang di ruang utama, ada yang di ruang kelasnya. Oke, silakan open mic aja yang nggak bisa masuk, yang udah bisa. Silakan di open mic saja, silakan open mic. Apakah Assalamualaikum. Ya, pada kemana nih Pak Budi? Open mic Pak Budi, open mic. Malah. tadi bisa masuk room nggak? Tadi bisa masuk room? Tidak, Kak. Kak, saya tidak Tidak. masuk. Tidak Bisa. Ada yang bisa tidak ya? Gimana nih? Sebentar nih. HP saya error. Kan. Oh, nggak bisa masuk ya. Oke, kakak-kakak yang saya minta 6 orang aja yang akan menjawab terkait dengan pertanyaan tadi. Dari nomor 1 sampai nomor 6 ini saya akan absen saja dan mohon jawabannya ya, yang dari nomor 1 sampai nomor 6 ya, kita diskusi saja. Karena saya nggak bisa membuka roomnya ini, break roomnya ini gangguan. Oke, saya yang pertama dulu nih, Kak Budi, silakan Kak Budi. Dari pertanyaan tadi, silakan untuk menyampaikan terkait dengan refleksi. Saya izin screen dulu ya. Bahasannya yang akan kita diskusikan terkait dengan refleksi selama pembelajaran PJOK. Nah, ini silakan Kak Budi, jelas gak saya tampilkan nih? Udah jelas ya? Jelas, Kak. Oke, silakan Kak Budi untuk menjawab nomor 1. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan untuk nomor 1 ya, Kak. Iya, nomor 1. Pertanyaannya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti kegiatan pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis, mungkin itu ya, Kak. Ya, Jadi itu. selama saya mengikuti pembelajaran modul dari mulai modul titik 1 hingga titik 3, banyak pembelajaran yang saya ambil tentunya tentang refleksi ya, di mana refleksi ini menurut saya merupakan salah satu kegiatan penting yang harus kita laksanakan dalam proses pembelajaran, di mana refleksi ini
dapat mengetahui metode kita kekurangannya apa saja, terus juga dapat mengetahui bagaimana anak terhadap pembelajaran yang telah kita laksanakan, apakah misalkan anak menyukainya, memahaminya, atau bahkan kemungkinan anak tidak menyukainya. Itu. Untuk selanjutnya, kapan biasanya saya menulis refleksi? Dalam pembelajaran yang saya lakukan, biasanya saya menulis refleksi itu ketika saat akan melakukan pembelajaran itu tentang bagaimana menulis untuk merefleksi baik kepada diri saya sendiri ataupun refleksi untuk peserta didik yang saya ajar, gitu, seperti itu. Terus apa saja yang saya tulis? Yang saya tulis tentunya berkaitan dengan refleksi ya, terutama refleksi terhadap peserta didik. Jadi bagaimana perasaan mereka setelah melakukan pembelajaran, apa yang mereka pahami setelah melakukan pembelajaran, dan apa yang bisa mereka kembangkan setelah melakukan pembelajaran yang telah dipelajari. Ya mungkin itu saja Kak yang dapat saya sampaikan. Mohon tanggapannya dari kakak-kakak yang lain. Saya rasa itu masih kurang, masih banyak kekurangannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Budi ya atas jawabannya. Nanti di sesi akhir baru kita ada kesimpulan dari pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Oke, Kak Budi sudah saya rangkum jawab apa yang tadi sampaikan Kak Budi. Nanti kita rangkum di akhir ya. Selanjutnya Kak Hasan, ada Kak Hasan silakan untuk menjawab nomor 2. Kak Hasanuddin. Mohon untuk open mic-nya silakan. Apakah ada Kak Hasan? Oke, untuk nomor 2 Kak Hasan tidak ada. Saya ke Kanur Saad, ada Kanur Saad? Apakah mendengar suara saya? Silakan open mic. Apa dia terlempar ya? Perasaan tadi sudah masuk ya. Oke, yang hadir Kak Iim. Untuk nomor 2 Kak Iim, silakan. Siap. Oke, silakan open mic ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak yang hebat, guru-guru PJOK semuanya. Yang coba saya jawab ini, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang pertama mungkin dari segi perasaannya, tentu saja perasaan mah senang. Kemudian juga banyak belajar apa yang harus dituliskan juga. Kadang saya berpikirnya gini, kakak fasilitator nih ya. Kadang-kadang saya merasa bingung untuk menuliskan refleksi yang susunan kata-katanya ini kadang saya takutnya kurang tepat gitu Kak. Karena mungkin setiap perkataan atau tulisan yang saya sampaikan takut salah. Jadi dalam arti ya kurang begitu pas lah gitu lah. Tapi dalam segi pembelajaran ini terkait dengan menulis refleksi, kadang ya sedikit paham lah. Kemudian juga banyak ilmu, banyak berbagi dengan kawan-kawan PJOK yang hebat.
Mungkin ya seperti itulah apa yang ada di pikiran saya gitu, Kak, ya. Baik itu saja mungkin, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Kak Im ya. Karena refleksi itu ya nanti kita rangkum ya. Nanti kita Siap. rangkum yang mana tadi sudah pertanyaan 1, 2 sudah kakak jawab. Selanjutnya untuk nomor 3 saya ke Kak Nur Saad, apakah sudah ada? Apa terlempar ini? Kak Hasan ada bisa mendengar? Oke, selanjutnya Kak Maman Somantri. Untuk nomor 3 silakan open mic. Apakah ada Kak Maman? Apa ditunda? Ini kalau nggak ada diskusi di ruang kelas 21 gimana nanti kakak lulusnya ini? Sedangkan tiap Zoom itu kita direkam dari awal sampai akhir oleh BGP ini. Gimana? Hadir, silakan, Kak. Silakan Kak Maman untuk merefleksikan nomor 3. Ya, nomor 3 silakan. Nomor 4, Kak. Nomor 4 boleh, nomor 3 nanti siapa ya? Oke, nomor 4 silakan. Oke, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Oke. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Tentu saja banyak hal yang saya pelajari dan juga banyak yang tadinya saya tidak ketahui menjadi saya ketahui. Tentu saja itu sangat membuat saya menjadi banyak tahu ya, Kak. Terus seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Evaluasi mungkin ya, evaluasi tugas sendiri, terus identifikasi kekuatan dan kelemahan, juga penilaian objektif, kesadaran akan kekurangan rencana dan perbaikan. Rubrik dapat membantu saya untuk merefleksikan kinerja kerja mereka sendiri, Kak. Rubrik yang jelas terstruktur untuk membantu saya mengevaluasi tugas siswa secara konsisten dan transparan. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Maman Somantri ya. Oke, selanjutnya Kak Nurdin bisa open mic silakan. Mau nomor berapa? Ketua, mana ketua? Kak Nurdin silakan Ya, ya. terima kasih. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya habis ngambil laptop nih dari sekolah. Saya untuk mencoba menjawab nomor berapa nih? Saya baru gabung soalnya ini. Yang belum nomor 3, 5 dan 6. Silakan. Nomor 3, 5 dan 6. 5 dan 6 yang belum silakan. Tinggal pilih saja mau nomor berapa. Saya coba sama ini ya, nomor 6 ya. Oke, silakan. Dari pertanyaan apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru yang PJOK yang reflektif? Mungkin kalau memastikan sih tidak bisa ya, hanya saja berusaha mencoba untuk lebih reflektif dengan setelah mengajar itu ya mengulas hal-hal dengan anak-anak mungkin ya. Mungkin apa saja yang keluhan mereka, susah atau gampangnya di mana, susahnya di mana, paling hal-hal semacam itulah. Jadi hanya ada refleksi lah ya setelah pembelajaran. Terus pertanyaan kedua, siapa yang bisa membantu saya?
dalam hal ini untuk yang membantu mungkin hanya ya paling diskusi terus dengan teman-teman guru PJOK yang lain, lalu apa ya, paling lihat-lihat tutorial di YouTube mungkin gitu, hal-hal semacam itu saja mungkin Pak Kak. Dan salah satunya mungkin ya kita seperti ini, ada PKG ini gitu, ini sangat membantu sekali, terutama mungkin motivasi kenapa saya bisa ikut ini ya salah satunya itu menambah pengalaman, terus bisa mungkin membantu saya ketika ada banyak hal ya. Saya kira ini adalah pembelajaran buat saya pribadi agar semakin ya banyak pengalaman lah. Karena selama ini saya masih butuh sekali gitu ya. Banyak kekurangannya mungkin dalam hal mengajar, terutama di PJOK ini, di SD gitu. Terima kasih, mungkin itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Nurdin sudah sangat jelas menyampaikan terkait apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, ya, sehingga siapa yang bisa membantu saya gitu kan dalam hal reflektif ini. Silakan, masih ada 2 pertanyaan nanti setelah 2 pertanyaan ini nanti kita evaluasi sama-sama kakak. Makanya kenapa diadakannya program PKG ini, salah satunya untuk menjawab keluh kesah kita terkait dengan pembelajaran PJOK ya, berkaitan dengan refleksi ya, terus dengan tindak lanjut yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Dari 6 pertanyaan ini semuanya ya lebih kepada paradigma kita selaku guru PJOK yang sudah kita lakukan. Silakan selanjutnya, masih ada 2 pertanyaan lagi, nomor 3 dan nomor 5. Kak Rasdi hadir. Kak Rasdi bisa mendengar suara saya? Ya, siap. Oke, Hadir. silakan Kak Rasdi. Pilihannya cuma 3 nomor lagi, 3 dan 5 ya, silakan. Ya, saya coba akan menjawab pertanyaan nomor 3. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Jadi berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dipelajari di modul 1 ini, banyak pengalaman yang diambil terkait dengan penulisan refleksi ini, dan saya terapkan di pembelajaran sehari-hari, mengulas kembali tentang apa sih kekurangan saya dalam pembelajaran tersebut. Tentunya yang berpusat kepada siswa itu diperbaiki sedikit demi sedikit. Terus yang kedua, hal apa yang menjadi tantangan? Yang menjadi tantangannya itu banyak sekali pengalaman yang belum saya dapatkan, sehingga saya ingin lebih banyak lagi gitu tentang pengetahuan ini, tentang refleksi yang ada di modul 1 ini. Jadi saya intinya ingin lebih banyak lagi tentang pengetahuannya. Terima kasih Kak Pasil. Oke, terima kasih Kak Rasdi sudah menjawab sesuai dengan apa yang tadi ditanyakan. Baik kakak-kakak, kita lanjut ya. Kita rangkum saja ini karena waktunya hanya 1 JP sebenarnya ya. Untuk nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Ini lebih kepada pembelajaran yang akan kita sampaikan pada peserta didik, terutama di hari Senin nggak mungkin ada PJOK, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Mungkin kakak-kakak jadwalnya sudah masing-masing per fase ya. Kelas 1 biasanya dengan kelas 2, kelas 3 dengan kelas 4, kelas 5 dengan kelas 6. Ya. Nah, terkait bagaimana dengan refleksi yang pembelajaran modul 1.1 hingga 1. Yang pertama, biasanya refleksi itu ditulis dari setiap modul ya. Setelah memahami konsep dan topik yang dibahas oleh kita kepada peserta didik ya, biasanya menuliskan kesan kita terhadap materi, bagaimana
kita menerapkannya dalam pembelajaran PJOK serta tantangan yang selalu ditemui selama proses belajar ya. Jadi untuk nomor 1 seperti itu ya, menuliskan refleksi itu biasanya di akhir sesi pembelajaran kita selalu menuliskan pesan dan kesan terkait pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik gitu ya. Terus tantangannya seperti apa gitu kan ke dalam pembelajaran tersebut, sehingga kita tertuang, refleksikan, dan kita tuliskan selama pembelajaran proses belajar bersama peserta didik. Nah, untuk nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Itu lebih kepada perasaan kakak. Biar perasaan itu bervariasi saat menulis refleksi. Kadang-kadang menghayatinya lebih kepada perasaan sedih, perasaan gembira, perasaan senang, perasaan seperti apa gitu kan setelah pembelajaran PJOK yang memang selalu berpusat pada peserta. Kadang-kadang kakak merasa antusias ya kan karena mendapatkan wawasan baru misalkan nih, sehingga saya harus merefleksikan. Namun ada juga yang saat kakak merasa bingung ketika menghadapi tantangan dalam praktek misalkan karena asetnya kurang gitu kan. Misalkan pembelajaran ini ternyata asetnya nggak ada, sehingga kita selalu merefleksikan dan tertuang dalam tulisan. Itu setiap kali kita menulis refleksi, berarti kan ada tantangan yang berpikir gitu kan, bagaimana materi yang saya pelajari bisa berdampak pada pengajaran gitu ya, pada pengajaran yang memang selalu sentuhannya dengan peserta didik. Oke, itu nomor 2. Sekarang lanjut nomor 3. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Kalau kita berbicara ideal, kita di sini sama-sama diskusi, tidak ada yang merasa refleksi ini seperti ini, karena memang paradigma pengajaran PJOK itu setiap kita mengajar pasti beda, setiap karakteristik pasti beda, baik itu guru ataupun peserta didik itu, baik kita di satuan pendidikan itu pasti berbeda. Yang pertama ya kita merefleksikan terkait dengan keterampilan refleksinya. Ya, kakak menjadi lebih baik dalam hal mendalamnya pemikiran dan cara saya mengaitkan teori dengan praktik kan seperti itu. Jadi bagaimana saya merefleksikan antara pengajaran praktek baik itu teori yang disampaikan kepada peserta didik, sehingga nanti akan kita refleksikan. Cuman kadang-kadang kita kan kadang-kadang lupa gitu kan, namanya juga manusia, lupa apa sih yang harus saya tulis, apa sih yang harus saya refleksikan pembelajaran ini. Kadang-kadang kakak kan banyak kesibukan, apalagi sekarang kan hampir semuanya nih peserta nomor 21 ini kan semuanya ya apa PPS ya, ada yang Panwas, ada yang PPS, ada yang PKK seperti itu. Jadi kita bisa membagi waktu saja terkait dengan PKG ini, mudah-mudahan tidak terganggu, luangkan waktu gitu kan. Dan kenapa saya ngambil setiap malam ini, karena kalau siangnya kakak karena disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di luar ya seperti itu, sehingga saya sengaja memilih waktu malam ini biar tidak mengganggu aktivitas kakak di siang hari. Oke, pertanyaan yang ketiga sudah, sekarang kita yang keempat. Yang keempat yaitu bagaimana saya menggunakan rubrik. Bentar. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik ya. Untuk nomor 4 ini, kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi sebagai panduan untuk memastikan bahwa kakak telah memasukkan elemen penting seperti analisis mendalam, kejelasan, dan keterkaitan dengan pengalaman pribadi ya. Secara mandiri tulis refleksi itu kan seperti itu, sehingga kakak bisa menelaah apa yang sudah tuangkan terkait dengan refleksi sehingga mencakup aspek-aspek tersebut gitu kan. Baik secara mandiri tulisan refleksi saya sudah mencakup aspek atau belum nih. Namun kakak merasa masih bisa meningkatkan ketajaman dan kedalaman refleksi ini sesuai dengan pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik seperti itu. Untuk nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan. Kakak bisa menulis refleksi dengan baik
dengan baik lagi dengan melibatkan banyak analisis ya, baik secara emosional dan introspeksi. Biasanya kakak selalu menganalisis setiap konten-konten yang disampaikan kepada peserta didik gitu kan. Itu selalu dituangkan dengan objektif, terus dengan kritis, terus menilai diri sendiri gitu kan, sesuai pengalaman kakak berkaitan dengan keterampilan yang tertuang dan materinya terarah yang disampaikan kepada peserta didik. Terus yang keenam, apa saja yang bisa saya lakukan nanti, ini sebenarnya sudah terjawab ya, sudah terjawab oleh tadi Kak Nurdin dengan nomor 4. Ya, untuk menjadi guru PJOK yang efektif ya kakak bisa menjadwalkan ya. Yang pertama ya waktu untuk menulis refleksi itu kan tidak harus setiap hari setelah pembelajaran PJOK di fase A kita refleksikan. Idealnya seperti itu, cuman kembali kepada diri kita sebagai pengajar, apakah perlu ini direfleksikan secara tertulis atau memang direfleksikan secara komando kepada peserta didik, menyampaikan secara lisan setelah akhir pembelajaran kita sampaikan gitu kan. Terus selanjutnya bisa berdiskusi dengan rekan sejawat gitu kan, atau dengan kepala sekolah, dengan guru yang lain, bagaimana nih tentang pembelajaran ini, apakah ini perlu direfleksikan dengan teman sejawat atau dengan kepala sekolah gitu kan. Bahkan bisa dengan teman-teman guru yang dekat dengan kita bisa direfleksikan. Oh, misalkan Pak, saya mau refleksi seperti ini, pembelajarannya seperti ini. Nah, terus itu juga harus ada umpan balik. Umpan balik dari sama guru terkait dengan refleksi ya. Untuk poin nomor 6 ini juga ada umpan baliknya, terus ada juga supervisornya juga ada di sana, jadi akan sangat membantu dan memperbaiki kualitas refleksi dan meningkatkan praktik pengajaran kita selaku guru PJOK gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Karolin itu cukup pas, cuman tadi apakah harus ada keterlibatan dengan rekan sejawat, itu penting juga ya. Penting keterlibatan ini karena memang ya secara pembelajaran mungkin kadang-kadang yang sukanya hanya kita sebagai guru PJOK, guru-guru yang lain kadang-kadang ya cuek lah, bodeting lah misalkan kan, ada guru naiyah, padahal kan tidak seperti itu. Makanya disinilah yang disebut dengan butuh umpan balik dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, dari teman-teman guru yang lain. Oke, itu kakak, saya izin stop sharing dulu. Selanjutnya kita buka diskusi karena waktu kita hanya 6 menit lagi. Silakan ada yang mau open mic. Kak Hasan baru gabung ya. Kak Hasan Basar. Jadi sekali lagi kakak, bisa kita menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan kakak selama siang sampai sore. Makanya saya ambil kesimpulan kenapa nih harus malam, karena saya tidak mau mengganggu aktivitas kakak di pagi dan sore hari gitu kan, karena menghadapi pesta ini kan jadi petugas ya sangat luar biasa gitu kan. Oke, silakan ada yang mau open mic ya. Waktu kita hanya 6 menit, silakan yang mau open mic kita diskusi saja karena memang bahasan hari ini kita hanya 1 JP ya. Bahasannya seperti yang diskusikan tadi sudah dari awal sampai akhir. Sudah, sekarang kita ke refleksi terkait dengan modul 1.1 sampai modul 1.3 ya. Silakan ada yang mau open mic. Kita diskusi saja, open mic silakan. Untuk kelas kita ini belum punya yel-yel nih, belum punya yel-yel ya. Apakah mau seperti ini misalkan atau mau kepalkan tangan, nanti di akhir kita foto bersama mau seperti apa yel-yelnya. Silakan ada yang mau open mic, dikasih waktu hanya 3 menit saja karena 3 menit lagi kita selesai. Ada dari Muncang, ada? Apakah dari Sobang hadir? Ya. Oke, kalau tidak ada kakak, kita akhiri saja nanti diskusinya di luar Jumit ini ya. Akhiri saja di materi 1 JP ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.